Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ismawati dengan NIM D101171048 akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Rumah Sakit Siantan Hilir terhadap Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Katulistiwa Pontianak. Yang terhormat Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT selaku dosen pembimbing utama saya, yang terhormat Bapak Dr. Said STMT selaku dosen pembimbing kedua saya, yang terhormat Bapak Ferry Juniardi STMT selaku dosen penguji utama saya, dan yang terhormat kepada Ibu Sumiatina STMT selaku dosen penguji kedua saya. Pembahasan di sidang tugas akhir saya ini akan dimulai dari pendahuluan dan latar belakang, di mana yang pertama ada dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pemerintah membangun rumah sakit baru yaitu Rumah Sakit Siantan Hilir di Jalan Katulistiwa dengan jenis rumah sakit tipe D dengan kapasitas gedung 125 tempat tidur. Yang kedua, penelitian terdahulu oleh Fitriadi tahun 2018 mengemukakan bahwa Jalan Katulistiwa akibat aktivitas pasar puring Siantan memiliki kinerja lalu lintas dengan nilai DS lebih dari 0,75, di mana tingkat pelayanan ini sudah mencapai loss E dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi serta bisa dikatakan mengalami kemacetan. Yang ketiga, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang baru dan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Dan yang terakhir, dengan adanya analisis dampak lalu lintas diharapkan mampu memprediksi keadaan lalu lintas di masa yang akan datang akibat perubahan tata guna lahan pada pembangunan Rumah Sakit Siantan Hilir di Jalan Katulistiwa. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui besaran bangkitan pergerakan lalu lintas yang ditimbulkan akibat pengembangan kawasan rumah sakit baru ini. Yang kedua, mengetahui kinerja lalu lintas ruas jalan Katulistiwa sebelum dan setelah pembangunan rumah sakit Siantan Hilir. Dan yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian daya tampung ruang parkir yang direncanakan terhadap kebutuhan ruang parkir di rumah sakit Siantan Hilir. Dan yang terakhir, merencanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Katulistiwa sehingga dapat mengoptimalkan prasarana jalan dan menghindari kemacetan pada jam-jam puncak. Selanjutnya ada pembatasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, pengambilan datanya dilakukan di Rumah Sakit Siantan Hilir. Yang kedua, dalam melakukan analisis bangkitan pergerakannya menggunakan metode regresi linear sederhana. Dan yang ketiga, kinerja ruas jalan dihitung menggunakan metode manual kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Yang keempat, kondisi ditinjau saat penelitian yaitu pada hari Senin mewakili hari kerja, hari Jumat mewakili hari senggang, hari Sabtu mewakili hari akhir pekan, dan hari Minggu mewakili hari libur pada pukul 6 pagi sampai 6 malam. Dan yang kelima, klasifikasi kendaraan yang diamati meliputi kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Dan yang keenam, perhitungan ruang parkir hanya meninjau kesesuaian daya tampungnya, serta mengevaluasi apakah ruang parkir tersebut cukup atau tidak dengan pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir tahun 1998. Dan yang terakhir, rencana manajemen dan rekayasa lalu lintasnya dibahas dalam penelitian ini tuh berdasarkan pengaturan lalu lintas yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang mengatur manajemen dan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya ada diagram alir penelitian. Berikut adalah diagram alir yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada diagram alir analisis dan pembahasan, di mana dalam analisis dan pembahasan ini diawali dengan menghitung kinerja lalu lintas pada saat kondisi existing, dilanjutkan dengan masa konstruksi, dilanjutkan dengan menghitung prediksi bangkitan pergerakan rumah sakit, dilanjutkan dengan menghitung saat masa awal operasional, dilanjutkan dengan menghitung saat masa proyeksi 5 tahun, di mana dalam setiap perhitungannya ini terdapat volume puncak jam perencanaan, kecepatan arus bebas, kapasitas ruas jalan, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, dan tingkat kinerjanya. Serta dilakukan analisis sirkulasi internal dan kebutuhan ruang parkir rumah sakit. Apabila hasil analisis ini menunjukkan nilai DS melebihi dari 0,75, maka dilakukan rekomendasi berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terdiri dari manajemen kapasitas, prioritas, dan manajemen demand. Dan apabila setelah dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas DS-nya sudah kurang dari 0,75, maka analisis ini selesai dilakukan. Selanjutnya, untuk pembahasan sidang akhir ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada bab 4, yaitu penyajian dan pengolahan data. Yang kedua ada bab 5, yaitu hasil analisis dan pembahasan. Yang terakhir ada bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, gambaran umum rencana pembangunan rumah sakit. Pada pengembangan saat ini, Rumah Sakit Siantan Hilir mengoptimalkan lahan existing rumah sakit yang didirikan pada lahan puskesmas sebelumnya sehingga tidak mengganggu aset yang ada.
Pada dasar perencanaannya, fasilitas gedung rumah sakit ini mengikuti pola pengembangan rumah sakit setingkat kelas D dengan orientasi perencanaan pembangunan lebih diarahkan pada penambahan gedung baru dengan bentuk bangunan vertikal ke atas. Pengembangan rumah sakit Siantan Hilir ini dilakukan dalam satu tahap yang meliputi pembangunan gedung baru setinggi 4 lantai dan alih fungsi serta rehabilitasi bangunan existing. Berikut adalah daftar luas lahan dan bangunan rencana pengembangan rumah sakit Siantan Hilir. Selanjutnya ada data primer yang terdiri dari data geometrik ruas jalan, yang kedua ada data survei volume lalu lintas, yang ketiga ada data survei hambatan samping, dan yang terakhir ada data survei pergerakan kendaraan pembangunan proyek rumah sakit Siantan Hilir. Yang pertama ada data geometrik ruas jalan, di mana hasil dari penelitian ini terdiri dari nama jalannya yaitu Jalan Katulistiwa, yang kedua ada kelas jalannya yaitu kelas jalan 3A dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2 arah 2 lajur tak terbagi dan lebar jalan 9 meter dengan lebar masing-masing lajur yaitu 4,5 meter. Berikut adalah hasil dari data geometrik ruas jalannya. Selanjutnya ada data survei volume lalu lintas, di mana pengambilan data ini berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan yang ada pada pedoman manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997 yang terdiri dari kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Berikut adalah sket lokasi penelitian pengambilan data survei volume lalu lintas. Kemudian ada data hasil survei arus lalu lintas di Jalan Katulistiwa pada hari Senin tanggal 5 April tahun 2021. Selanjutnya ada data hasil survei arus lalu lintas Jalan Katulistiwa hari Jumat. Kemudian ini adalah data pada hari Sabtu. Dan yang terakhir adalah data hasil survei pada hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021, di mana hasil survei ini memiliki satuan dengan kendaraan per jam, sehingga perlu dilakukan pengolahan data survei volume lalu lintas dengan MKJI tahun 1997, dengan masing-masing nilai EMP atau nilai ekivalen kendaraan. Untuk sepeda motor adalah 0,25, kendaraan ringan adalah 1,0, dan kendaraan berat adalah 1,2, yang diambil berdasarkan tipe jalannya dan arus lalu lintas total 2 arah dengan lebih dari 1.800 dalam satuan kendaraan per jam. Maka untuk mengolah datanya, masing-masing jenis kendaraan ini dikalikan dengan masing-masing OMP, maka diperolehlah untuk sepeda motor 978, untuk LV 358, dan untuk kendaraan berat adalah 192 SMP per jam. Untuk contoh perhitungan volume lalu lintas pada hari Senin pukul 6 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah hasil dari pengolahan data volume lalu lintas pada hari Senin. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah hasil volume lalu lintas pada hari Jumat. Kemudian ini adalah data hasil pengolahan data pada hari Sabtu. Dan yang terakhir adalah data hasil volume lalu lintas pada hari Minggu. Selanjutnya adalah data tersebut kita buat grafiknya, yaitu grafik volume lalu lintas. Sehingga dapat dilihat di sini dari hasil survei lalu lintas yang dilaksanakan selama 4 hari, jam puncak lalu lintasnya ini terjadi pada hari Senin pada pukul 10 pagi hingga 11 siang dengan jumlah kendaraan sebesar 2064 SMP per jam. Kemudian ada data survei hambatan samping. Survei hambatan samping ini diambil berdasarkan klasifikasi yang ada di MKJI tahun 1997 yang terdiri dari pejalan kaki, kendaraan berhenti dan parkir, kendaraan yang keluar dan masuk di sisi jalan, dan yang terakhir adalah kendaraan lambat. Berikut adalah sket lokasi penelitian pengambilan data survei hambatan samping yang terdiri dari 2 segmen jalan di sebelah kiri bangunan rumah sakit dan di sebelah kanan bangunan rumah sakit, di mana masing-masing segmen ini disurvei oleh 2 orang surveyor yang mengambil data penelitian hambatan samping sesuai dengan MKJI tahun 1997. Selanjutnya adalah data hasil survei hambatan samping pada Jalan Katulistiwa pada hari Senin. Kemudian ini adalah data hasil survei hambatan samping Jalan Katulistiwa pada hari Jumat. Kemudian ini adalah data hasil survei hambatan samping pada hari Sabtu. Dan yang terakhir adalah data hasil survei hambatan samping Jalan Katulistiwa pada hari Minggu. Selanjutnya data tersebut kita olah menurut MKJI tahun 1997, di mana setiap jenis hambatannya memiliki bobot yang berbeda-beda. Untuk pejalan kaki memiliki bobot 0,5, kendaraan berhenti dan parkir 1,0, kendaraan masuk dan keluar 0,7, dan kendaraan lambat memiliki faktor bobot 0,4. Pengolahan data ini kita ambil contoh pada hari Senin pukul 6 pagi hingga 7 pagi, di mana cara menghitungnya yaitu seperti contoh PED ini, yaitu pejalan kaki di segmen 1 ditambah dengan pejalan kaki di segmen 2 itu dibagi 2 dikali dengan faktor bobotnya. Maka diperolehlah untuk pejalan kaki selama
rata-rata kedua segmen jalan per 200 meter per jam adalah 33. Kemudian kita totalkan untuk pejalan kaki, kendaraan berhenti dan parkir, kendaraan masuk dan keluar, dan kendaraan lambat ini diperoleh 309 per 200 meter per jamnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk waktu-waktu berikutnya dan dicari rata-rata per jamnya untuk menentukan kelas hambatan sampingnya berdasarkan MKJI tahun 1997. Maka dari hasil analisis data survei hambatan samping yang telah dilakukan, diperoleh nilai hambatan samping pergerakan tertinggi dengan total hambatan samping rata-rata dan faktor bobot frekuensi kejadian hambatan samping yang diperoleh adalah 325 per 200 meter per jam dari kedua sisi segmen yang diamati. Maka kelas hambatan samping jalan Katulistiwa adalah kelas sedang dengan kondisi wilayah daerah industri dan beberapa toko di sisi jalan. Selanjutnya ada data survei pergerakan kendaraan pembangunan rumah sakit. Data ini digunakan untuk menghitung seberapa besar jumlah pergerakan yang ditimbulkan saat masa pembangunan berlangsung. Survei pengambilan data ini terdiri dari pergerakan kendaraan yang keluar dan masuk proyek yang terdiri dari LV kendaraan ringan, yang di dalamnya ada pickup dan truk kecil, serta ada sepeda motor yang termasuk dari kendaraan pekerja serta staf pembangunan. Survei pengambilan data ini dilakukan saat 30% tahap pembangunan berlangsung, di mana pada tahap tersebut pengecoran sudah dilakukan sampai kering balok lantai 4, sehingga tidak terdapat kendaraan berat yang masuk maupun keluar dari proyek pembangunan. Berikut adalah data hasil survei pergerakan kendaraan proyek pembangunan dalam satuan kendaraan per jam yang diambil pada hari Senin pada tanggal 5 April tahun 2021. Selanjutnya, ini adalah data yang telah diolah seperti data volume lalu lintas sebelumnya, maka diperoleh besaran bangkitan pergerakan yang ditimbulkan per jam tertinggi yaitu pada pergerakan kendaraan keluar sebesar 15 SMP per jam. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari 4 data. Yang pertama ada data perencanaan sirkulasi internal dan ruang parkir. Yang kedua ada data prediksi volume lalu lintas di masa yang akan datang, di mana data yang digunakan ini ada data jumlah kendaraan dan data jumlah penduduk. Yang ketiga ada data pembanding volume lalu lintas kondisi normal, dan yang terakhir ada data pembanding karakteristik dan jumlah pergerakan kendaraan rumah sakit. Yang pertama ada data perencanaan sirkulasi internal dan ruang parkir, di mana perencanaannya pihak Rumah Sakit Siantan Hilir ini menyediakan 2 jenis kendaraan dengan dimensi SRP yang berbeda. Untuk sepeda motor dimensinya ini 1 meter dikali 2 meter dengan jumlah SRP-nya 98, dan mobil penumpang dengan dimensi 2,5 dikali 5 meter dengan jumlah SRP-nya adalah 28, sehingga total ketersediaan SRP untuk kapasitas gedung 125 tempat tidur adalah 126 SRP. Berikut adalah site plan dari bangunan Rumah Sakit Siantan Hilir untuk melihat lokasi-lokasi ruang parkir sepeda motor dan mobil penumpang yang direncanakan. Selanjutnya ada data jumlah kendaraan. Data jumlah kendaraan ini digunakan untuk mencari persentase angka pertumbuhan yang digunakan pada analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan untuk menghitung proyeksi volume jam puncak lalu lintas dengan angka pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh. Diambil 5 tahun ke belakang, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mencari angka pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kota Pontianak. Pengambilan data ini berdasarkan dari Samsat Kota Pontianak tahun 2020 dalam penelitian terdahulu Maska tahun 2021. Selanjutnya, data jumlah kendaraan tersebut diolah menggunakan rumus bunga menjemuk dengan rumus I sama dengan PN dikurang P0 dibagi P0 dikali 100%, di mana I adalah angka pertumbuhannya, PN adalah jumlah kendaraan bermotor pada tahun yang ditinjau, dan P0 adalah jumlah kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya. Maka diperoleh untuk contoh perhitungan kendaraan bermotor tahun 2015 sampai tahun 2016 untuk sepeda motor adalah 6,18%. Rumus ini digunakan untuk setiap tahun-tahun berikutnya yang ditinjau dan setiap jenis klasifikasi kendaraan, maka diperoleh rata-rata pertumbuhan totalnya adalah 7,86%. Apabila sudah diketahui angka pertumbuhannya, maka dihitung pula jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak pada tahun yang ditinjau dalam setiap analisis, yaitu 2021, 2022, dan 2027. Untuk contoh perhitungannya diambil yang tahun 2022 dengan rumus PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Maka diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 1.193.437 kendaraan. Di mana rumus ini digunakan untuk di setiap tahun yang ditinjau dan setiap masing-masing klasifikasi kendaraannya.
Kemudian ada data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk ini digunakan dalam analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan sebagai salah satu faktor kapasitas akibat ukuran kota untuk menentukan jumlah penduduk dalam suatu kota dan menghitung kapasitas ruas jalan. Angka pertumbuhan jumlah penduduk ini juga bisa digunakan untuk menghitung volume lalu lintas yang akan datang apabila persentase angka jumlah kendaraan tersebut tidak valid. Berikut adalah data jumlah penduduk di Kota Pontianak yang diambil dari 6 tahun ke belakang, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2021. Selanjutnya, data jumlah penduduk ini dilakukan pengolahan data yang sama seperti data jumlah kendaraan sebelumnya. Maka diperoleh rata-rata persentase angka pertumbuhan jumlah penduduk adalah 1,63%. Kemudian apabila setelah diketahui angka pertumbuhannya, dihitung pula jumlah penduduk di Kota Pontianak pada tahun yang ditinjau dalam analisis, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2027. Untuk contoh perhitungannya ini, yaitu pada tahun 2022 dengan menggunakan rumus bunga menjemuk, PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana PN adalah tahun yang ditinjau, P0 adalah tahun sebelumnya, I adalah angka pertumbuhan yang telah dicari pada perhitungan sebelumnya, dan N adalah selisih antara tahun yang ditinjau dengan tahun sebelumnya. Maka diperoleh jumlah penduduk Kota Pontianak tahun 2022 adalah 680.377 jiwa. Kemudian ada data pembanding volume lalu lintas kondisi normal, di mana data pembanding ini kita gunakan untuk menghitung seberapa besar selisih dari rasio perbandingan antara volume lalu lintas kondisi normal sebelum pandemi dengan kondisi hasil survei volume lalu lintas saat pandemi. Berikut adalah data pembanding yang saya ambil menggunakan skripsi terdahulu oleh Fitriadi tahun 2018, di mana ini adalah data volume lalu lintas pada hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2017 dalam satuan kendaraan per jam, kemudian kita olah datanya dalam satuan SMP per jam seperti pengolahan data volume lalu lintas sebelumnya, di mana masing-masing kendaraan ini kita kalikan dengan masing-masing nilai ekivalensi kendaraannya, yaitu untuk motor 0,25, LV 1,0, dan HV 1,2. Dan berikut adalah hasil dari pengolahan data volume lalu lintasnya. Selanjutnya ini adalah data pembanding volume lalu lintas pada hari Senin tahun 10 Juli tahun 2017. Kemudian ini adalah data pembanding volume lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2017. Dan yang terakhir ada data pembanding volume lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2017. Selanjutnya, ada data pembanding karakteristik dan jumlah pergerakan rumah sakit. Data pembanding ini kita gunakan yang telah beroperasi, rumah sakit yang telah beroperasi di Kota Pontianak sebagai data untuk menghitung prediksi besaran pergerakan yang ditimbulkan saat rumah sakit Siantan Hilir beroperasi. Dalam penelitian ini diambil beberapa rumah sakit yang sudah beroperasi tadi, yaitu dengan tipe kelas yang lebih besar dari rumah sakit Siantan Hilir serta memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu dua rumah sakit dengan tipe kelas B dan 2 rumah sakit dengan tipe kelas C, yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, Rumah Sakit Antonius, Rumah Sakit Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dan Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak. Selanjutnya ada data pembanding karakteristik dan jumlah pergerakan rumah sakit untuk Rumah Sakit Sudarso Pontianak, di mana data karakteristik yang diambil adalah kelas rumah sakitnya, yang kedua jumlah tempat tidurnya, yang ketiga jumlah dokter, yang keempat jumlah poliklinik rawat jalan. Data ini saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2021. Selanjutnya, data jumlah pergerakan yang diambil adalah data hasil survei langsung di lapangan yang dilakukan pada satu hari penelitian, yaitu hari Senin tanggal 12 April tahun 2021, di mana data yang diambil adalah pergerakan kendaraan arah masuk maupun arah keluar dari Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Berikut adalah data Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak. Selanjutnya ada data Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak. Dan yang terakhir ada Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak. 4 rumah sakit ini diambil datanya tuh pada hari yang sama, yaitu pada hari Senin tanggal 12 April tahun 2021. Kemudian data tersebut kita olah seperti pengolahan data sebelumnya, di mana MC ini memiliki nilai ekivalensi 0,4 dan LV itu 1,0. Jadi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, jumlah pergerakan kendaraan tertingginya ini terjadi pada arah masuk, yaitu sebesar 191 SMP per jam, dan arah keluarnya itu 116 SMP per jam. Berikut adalah grafik pergerakan kendaraan rumah sakit dari Dr. Sudarso.
Selanjutnya ini data hasil dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak, di mana pergerakan tertinggi arah masuknya ini 119 SMP per jam, dan pergerakan tertinggi arah keluarnya adalah 174 SMP per jam. Dan berikut adalah grafik pergerakan kendaraan Rumah Sakit Santo Antonius. Kemudian ini adalah hasil dari perhitungan untuk Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, di mana pergerakan arah masuk tertingginya adalah 142 SMP per jam, dan pergerakan keluarnya yang paling tinggi itu 100 SMP per jam, dan berikut adalah grafik pergerakan kendaraan rumah sakitnya. Dan yang terakhir untuk Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, di mana pergerakan arah masuk dan arah keluarnya memiliki jam puncak yang sama, yaitu pada pukul 10 dengan total pergerakan masuknya 71 SMP per jam dan pergerakan keluarnya adalah 48 SMP per jam. Berikut adalah grafik pergerakan kendaraan Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data hasil survei pergerakan kendaraan keluar dan masuk di beberapa rumah sakit pembanding, untuk memperoleh nilai bangkitan pergerakan yang ditimbulkan pada setiap rumah sakit pembanding dalam perhitungannya menggunakan nilai tertinggi dari total pergerakan kendaraan keluar atau pergerakan kendaraan masuk. Sehingga dalam penelitian ini, setelah dilakukan analisis itu, nilai bangkitan pergerakan yang digunakan adalah pergerakan kendaraan masuk karena memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pergerakan keluar. Maka untuk masing-masing rumah sakit ini dapat disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya ada bab 5, yaitu hasil analisis dan pembahasan. Di mana yang pertama ini adalah analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan pada saat kondisi existing. Yang pertama kali dihitung adalah volume lalu lintas jam perencanaan kondisi existing. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pengolahan data survei volume lalu lintas dalam periode waktu 12 jam survei yang telah dihitung sebelumnya. Maka ini adalah total dalam satuan SMP per hari. Selanjutnya adalah perhitungan lalu lintas harian rata-rata mingguan, di mana menurut Wells dalam Warpani tahun 1993 untuk menentukan arus lalu lintas rata-rata sepanjang ruas jalan selama 1 tahun penuh dapat dilakukan dengan mendapatkan jumlah kendaraan selama 1 minggu penuh atau selama 16 jam penting yang mencakup 93% dari arus lalu lintas selama 24 jam. Karena dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 12 jam, maka faktor koreksi yang digunakan adalah K sama dengan waktu selama jam survei dibagi dengan 16 jam dikali 93%. Karena 12 jam saja, maka faktor koreksinya adalah 70%. Untuk perhitungan lalu lintas harian mingguan rata-rata ini dirumuskan dengan 4W ditambah X ditambah Y ditambah Z dibagi 7 dikali 100 dibagi K, dengan W adalah total arus lalu lintas pada hari Senin yang mewakili hari kerja, X adalah total arus lalu lintas di hari Minggu, Y adalah total arus lalu lintas di hari Sabtu, dan Z adalah total arus lalu lintas di hari Jumat. Sedangkan K adalah faktor dari koreksi untuk perhitungan LHRM yang digunakan selama 12 jam penting itu. Maka untuk contoh perhitungan kendaraan sepeda motor ini diperoleh 15.175 SMP per hari. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan lalu lintas harian rata-rata mingguan untuk klasifikasi kendaraan lainnya. Maka diperoleh total LHRM dengan satuan SMP per hari adalah 29.605. Selanjutnya adalah perhitungan lalu lintas harian rata-rata tahunan atau LHRT, di mana berikut adalah tabel persentase lalu lintas bulanan setahun yang digunakan sebagai faktor koreksi dalam menghitung lalu lintas harian rata-rata tahunan, di mana dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dan Jalan Katulistiwa merupakan jalan perkotaan, maka faktor koreksi yang digunakan adalah 99%. Sehingga dalam contohnya ini kita menghitung untuk kendaraan sepeda motor, LHRT-nya ini adalah LHRM sepeda motor sebelumnya dikali 100 dibagi dengan faktor koreksi K yang telah kita peroleh yaitu 99%. Maka LHRT untuk kendaraan sepeda motor adalah 15.328 SMP per hari. Berikut adalah hasil perhitungan lalu lintas harian rata-rata tahunan untuk setiap jenis klasifikasi kendaraan. Maka totalnya adalah 29.904 SMP per hari. Selanjutnya adalah perhitungan volume jam puncak lalu lintas rencana, di mana menurut MKJI tahun 1997, dalam hal perancangan, masukan data lalu lintas yang diberikan dalam lalu lintas harian rata-rata ini harus dikalikan dan dikonversi ke dalam volume jam puncak lalu lintas menggunakan faktor koreksi K,
di mana dalam penelitian ini nilai normal faktor koreksi yang digunakan adalah 0,09 mengikuti lingkungan jalan Katulistiwa, yaitu jalan di daerah komersial dan jalan arteri dengan jumlah penduduk yang kurang dari 1 juta jiwa. Maka faktor koreksinya adalah 0,09. Selanjutnya, faktor koreksi ini kita gunakan untuk menghitung nilai volume jam puncaknya dengan rumus LHRT dikali dengan K. Maka untuk contoh perhitungan kendaraan sepeda motor ini, nilai volume jam puncak lalu lintasnya adalah 1380 SMP per jam. Sehingga dalam perhitungannya ini untuk menghitung volume jam puncak lalu lintasnya ini disajikan dalam tabel berikut dan diperolehlah hasil surveinya adalah 2691 SMP per jam. Karena survei pengambilan data dilaksanakan saat masa konstruksi berlangsung, maka untuk memperoleh nilai volume jam puncak lalu lintas kondisi existing atau sebelum pembangunan berlangsung, dengan cara mengurangi volume jam puncak lalu lintas masa konstruksi sebelumnya, yaitu 2691 SMP per jam, dikurang dengan total bangkitan pergerakan yang ditimbulkan saat masa konstruksi, yaitu 15 SMP per jam. Maka volume lalu lintas kondisi existingnya yang diperoleh adalah 2676 SMP per jam. Selanjutnya, karena volume lalu lintas ini disurvei saat masa pandemi, agar hasil yang kita peroleh ini lebih optimal, kita bandingkan dengan data volume lalu lintas saat kondisi normal. Perhitungannya ini sama dengan volume lalu lintas sebelumnya, dan diperoleh volume jam puncak lalu lintas pada data pembanding tahun 2017 adalah 2363 SMP per jam. Selanjutnya, dari hasil perhitungan volume jam puncak rencana dengan data pembanding yang diperoleh yaitu 2363 SMP per jam, karena data pembanding volume lalu lintas yang digunakan adalah data penelitian terdahulu yaitu tahun 2017, maka hasil dari volume tersebut kita proyeksikan ke tahun 2021. Di sini saya lakukan proyeksi dengan dua angka pertumbuhan. Yang pertama adalah proyeksi dengan angka pertumbuhan jumlah kendaraan per motor, yang kedua ada proyeksi dengan angka pertumbuhan jumlah penduduk. Dapat kita lihat bahwa sebenarnya hasil survei ini memiliki volume lalu lintas yang lebih besar dibandingkan dengan volume data pembanding 2017 dengan persentase selisihnya 12%. Namun saat menggunakan proyeksi dengan angka pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, karena persentasenya sangat besar yaitu 7,86%, maka saat diproyeksikan ke tahun 2021 hasilnya sangat besar. Begitu pula dengan proyeksi dengan data angka pertumbuhan jumlah penduduk yaitu 1,63%, saat diproyeksikan ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei, di mana hasil surveinya 2676 SMP per jam, volume lalu lintas tahun 2001 dengan data pembanding ini 2872 SMP per jam. Sehingga dalam penelitian ini kita tetap menggunakan data hasil survei, yaitu 2676 SMP per jam, karena saat kita bandingkan ini datanya itu tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya adalah menghitung kecepatan arus bebas kondisi existing, di mana kecepatan arus bebas kondisi existing ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada kecepatan arus bebas dasar atau FV0. Untuk jalan dua lajur, dua arah tak terbagi, FV0-nya adalah 44 km per jam. Selanjutnya ada faktor koreksi kecepatan arus bebas akibat lebar jalan. Untuk jalan dua lajur, dua arah tak terbagi dengan lebar jalur lalu lintas efektif yaitu 9 meter, maka FVB-nya adalah 4 km per jam. Selanjutnya adalah menghitung faktor koreksi kecepatan arus bebas akibat hambatan samping, di mana kelas hambatan samping jalan Katulistiwa adalah kelas sedang dengan lebar bahu lebih dari 2 meter, sehingga faktor koreksi yang digunakan adalah 0,99. Selanjutnya ada faktor koreksi kecepatan arus bebas akibat ukuran kota, di mana jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2021 atau saat kondisi existing ini jumlah penduduknya adalah 669.443 jiwa, sehingga masuk ke dalam ukuran kota 0,5 sampai 1 juta penduduk dengan faktor koreksinya adalah 0,95. Selanjutnya, apabila telah diketahui faktor-faktor koreksi sebelumnya itu, kita hitung kecepatan arus bebas menurut MKJI tahun 1997 dengan rumus FV0 ditambah FVW dikali VSF dikali FFVCS. FV0 adalah kecepatan arus bebas dasar, FVW itu faktor koreksi akibat lebar jalan, FFVSF adalah faktor koreksi akibat hambatan samping, dan
FFVCS adalah faktor koreksi akibat ukuran kota, maka diperoleh kecepatan arus bebas pada saat kondisi existing adalah 45,14 km per jam. Selanjutnya adalah menghitung kapasitas ruas jalan kondisi existing, di mana yang pertama ada kapasitas dasar. Untuk tipe jalan 2 lajur tak terbagi, kapasitas dasarnya adalah 2.900 SMP per jam. Kemudian ada faktor koreksi kapasitas akibat lebar jalan. Untuk jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi dengan lebar 9 meter, maka faktor koreksinya adalah 1,25. Selanjutnya ada faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah, di mana masing-masing lajur jalan Katulistiwa ini memiliki lebar yang sama besar, yaitu 4,5 meter, maka pembagian arahnya ini 50%, 50%, sehingga faktor koreksinya adalah 1,0. Kemudian ada faktor koreksi kapasitas akibat hambatan samping. Untuk kelas hambatan samping sedang dengan lebar bahu lebih dari 2, maka faktor koreksinya adalah 0,98. Dengan faktor koreksi akibat ukuran kota, pada saat kondisi existing ini, jumlah penduduk kota Pontianak adalah 669.443 jiwa, sehingga faktor koreksi yang digunakan adalah 0,94. Setelah diketahui faktor koreksi tersebut, kita dapat menghitung kapasitas ruas jalan menurut persamaan MKJI dengan rumus C sama dengan kapasitas dasar dikali dengan faktor koreksi akibat lebar jalan dikali dengan faktor koreksi akibat pembagian arah dikali dengan faktor koreksi akibat hambatan samping dan dikali dengan faktor koreksi akibat ukuran kota. Maka diperoleh kapasitas ruas jalan kondisi existing adalah 3.339,35 SMP per jam. Selanjutnya adalah menghitung derajat kejenuhan kondisi existing dengan rumus volume puncak lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan. Maka diperoleh DS-nya adalah 0,8. Dari hasil rasio perhitungan volume arus lalu lintas dan kapasitas jalan ini, maka kondisi existing ini sudah melebihi batas lingkup 0,75. Selanjutnya adalah perhitungan kecepatan tempuh kondisi existing. Kecepatan tempuh adalah kecepatan pada kondisi lalu lintas aktual yang besarannya ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan dan nilai kecepatan arus bebas. Perpotongan kedua garis tersebut merupakan hasil dari nilai kecepatan tempuh kendaraan sesungguhnya untuk kondisi yang ada di lapangan, di mana DS sebelumnya kita peroleh adalah 0,8 dan FV yang kita peroleh adalah 45,14, sehingga kecepatan tempuh kondisi existing yang kita peroleh adalah 32,5 km per jam. Selanjutnya adalah menentukan tingkat kinerja ruas jalan kondisi existing ini, di mana berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya diperoleh nilai DS adalah 0,8, sehingga tingkat pelayanan jalan yang diperoleh adalah tingkat pelayanan D, dengan kondisi arus lalu lintas mendekati tidak stabil dengan kepadatan lalu lintas yang sedang, serta kecepatan masih dapat diatur namun sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi arus lalu lintas, di mana fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan internal dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar. Berikut adalah tabel rekapitulasi dari hasil perhitungan tingkat kinerja ruas jalan kondisi existing ini. Selanjutnya, dilakukan analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan masa konstruksi, di mana perhitungan ini sama seperti perhitungan sebelumnya. Selanjutnya adalah menghitung volume puncak lalu lintas pada saat masa konstruksi, di mana kondisi masa konstruksi ini ditinjau pada tahun yang sama dengan kondisi existing. Maka untuk volume lalu lintas pada masa konstruksi ini dengan cara menambahkan volume lalu lintas kondisi existing ditambah dengan pergerakan konstruksi yang telah kita hitung pada pengolahan data di bab 4 sebelumnya. Maka diperoleh volume puncak lalu lintas perencanaan pada masa konstruksi adalah 2.691 SMP per jam. Kemudian, kecepatan arus bebas masa konstruksi dan kapasitas ruas jalan masa konstruksi ini tidak memiliki perbedaan pada hasil akhirnya karena masih sama dengan kondisi existing, yaitu FV yang diperoleh 45,14 km per jam dan kapasitas yang diperoleh adalah 3.339,35 SMP per jam. Untuk nilai derajat kejenuhannya ini kita bagi antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan, maka diperoleh derajat kejenuhan saat masa konstruksi adalah 0,81 dengan nilai DS sudah melebihi 0,75. Untuk kecepatan tempuhnya diperoleh dari nilai DS dan kecepatan arus bebas, maka hasil perpotongan ini menghasilkan kecepatan tempuh sebesar 32 km per jam. Kemudian untuk tingkat kinerja ruas jalan masa konstruksi ini masih sama dengan tingkat kinerja ruas jalan saat kondisi existing, yaitu loss D,
karena masa konstruksi ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja lalu lintas pada ruas jalan Katulistiwa. Penambahan volume lalu lintasnya hanya sebesar 15 SMP per jam saja, sehingga tingkat pelayanannya pun masih sama dengan tingkat kinerja saat kondisi existing. Berikut adalah tabel kesimpulannya. Selanjutnya ada analisis prediksi bangkitan pergerakan rumah sakit. Dalam menghitung jumlah bangkitan dan tarikan pada rumah sakit, analisis ini digunakan model regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana adalah model statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Di sini variabel terikatnya adalah bangkitan pergerakan yang ditimbulkan pada setiap rumah sakit pembanding, dan variabel bebas X adalah variabel yang menunjukkan karakteristik dari rumah sakit pembanding tersebut, yang terdiri dari jumlah tempat tidur, jumlah dokter, dan jumlah poliklinik rawat jalan. Yang pertama ada analisis model regresi 1, di mana yang kita tinjau adalah bangkitan pergerakan terhadap jumlah tempat tidurnya. Yang pertama dihitung adalah konstanta regresi A yang dihitung menggunakan rumus regresi berikut dan koefisien regresi B, sehingga persamaan regresi model 1 diperoleh adalah Y sama dengan 67,764 ditambah 0,3021X. Selanjutnya adalah menghitung nilai korelasi R, di mana R ini dirumuskan dengan persamaan regresi berikut dan diperoleh nilai korelasi sebesar 0,8310. Hubungan variabel bebas X dan variabel terikat Y berdasarkan nilai korelasi ini adalah sangat kuat karena masuk ke dalam nilai range antara 0,8 sampai 1,0, sehingga hubungan kedua variabel ini dibilang sangat kuat. Dan selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi R kuadrat dengan persamaan berikut dan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,6905. Berikut adalah grafik model regresi jumlah kendaraan dengan jumlah tempat tidur. Selanjutnya adalah perhitungan analisis model regresi 2, di mana jumlah dokter di sini sebagai variabel bebas X dan bangkitan pergerakan sebagai variabel Y. Di sini persamaan regresi yang diperoleh seperti perhitungan sebelumnya, rumusnya yaitu Y sama dengan minus 20,263 ditambah 2,6352X dengan nilai korelasi yang sangat kecil dan bisa dibilang lemah karena nilai korelasinya adalah 0,2842 masuk ke dalam range 0,2 sampai 0,39 yang sama dengan lemah. Untuk koefisien determinasinya ini yang diperoleh 0,0807. Berikut adalah grafik model regresi jumlah kendaraan dengan jumlah dokter. Selanjutnya ada analisis model regresi 3, yaitu jumlah poliklinik sebagai variabel bebas X dan bangkitan pergerakan di sini sebagai variabel Y-nya. Di mana nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,5691, maka hubungan variabel bebas dan variabel terikat ini bisa dibilang sedang karena masuk ke dalam range 0,4 sampai 0,59 dengan koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,3239. Berikut adalah grafik model regresi jumlah kendaraan dengan jumlah dokter. Berikut adalah rekapitulasi hasil analisis regresi linear sederhana antar variabel. Dari model regresi 1, model regresi 2, dan model regresi 3, yang dipilih adalah hubungan variabel X dan Y yang paling kuat dengan nilai korelasi yang paling tinggi dan koefisien determinasi yang paling tinggi. Sehingga persamaan linear yang digunakan adalah persamaan nilai regresi 1, yaitu Y sama dengan 67,764 ditambah 0,3021X. Dengan model regresi 1, yaitu variabel bebas X-nya adalah jumlah tempat tidur. Sehingga jumlah bangkitan pergerakan rumah sakit yang ditimbulkan saat rumah sakit Siantan Hilir beroperasi dengan memasukkan nilai variabel bebas X yang terpilih, yaitu jumlah tempat tidur sebanyak 125 tempat tidur. Maka jumlah bangkitan pergerakannya adalah 106 SMP per jam. Selanjutnya adalah menghitung analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan masa awal operasional, di mana perhitungan ini diawali dengan menghitung volume puncak lalu lintas jam perencanaan masa awal operasional, dengan memproyeksikan volume kondisi existing tahun 2021 ke tahun masa beroperasinya rumah sakit tersebut, yaitu 2022, dengan rumus bunga majemuk berikut. Q2022 sama dengan Q2021 dikali 1 ditambah angka pertumbuhan jumlah kendaraan yaitu 7,86% dipangkatkan dengan N. N adalah selisih dari tahun yang ditinjau dengan tahun sebelumnya, maka diperolehlah volumenya 2.886 SMP per jam.
Kemudian volume ini kita tambahkan dengan prediksi besaran bangkitan pergerakan yang ditimbulkan apabila Rumah Sakit Siantan Hilir beroperasi, yaitu 106 SMP per jam. Maka total volume puncak lalu lintas pada masa awal operasional adalah 2.992 SMP per jam. Selanjutnya adalah perhitungan kecepatan arus bebas masa awal operasional, di mana hasilnya itu sama seperti kecepatan arus bebas pada kondisi sebelumnya, yaitu 45,14 km per jam, dan perhitungannya pun sama seperti perhitungan sebelumnya. Begitu pula dengan kapasitas ruas jalan masa awal operasional, memiliki hasil yang sama dengan kapasitas sebelumnya, yaitu 3.339,35 SMP per jam. Kemudian kita menghitung derajat kejenuhan pada masa awal operasional dengan membagi volume lalu lintas dengan kapasitas ruas jalannya. Maka diperoleh derajat kejenuhan pada masa awal operasional adalah 0,9. Untuk kecepatan tempuhnya sendiri, kita hitung lagi dengan grafik MKJI berikut, di mana perpotongan antara derajat kejenuhan dan kecepatan arus bebas ini menghasilkan kecepatan tempuh pada masa awal beroperasi sebesar 29,5 km per jam. Untuk tingkat kinerja ruas jalan masa awal operasionalnya ini, menurut hasil rasio perhitungan volume arus lalu lintas dan kapasitas ruas jalan diperoleh DS sebesar 0,9, maka tingkat pelayanannya ini menurun secara signifikan akibat beroperasinya Rumah Sakit Siantan Hilir dari loss D menjadi loss E, serta penurunan kecepatan tempuh yang besar. Berikut adalah tabel perhitungan analisis kinerja lalu lintas pada saat awal operasional dan menghasilkan tingkat pelayanannya itu E. Kemudian kita analisis lagi kinerja lalu lintas tersebut pada saat masa proyeksi 5 tahun beroperasinya rumah sakit, di mana yang pertama dihitung adalah volume puncak lalu lintas jam perencanaan masa proyeksi 5 tahun beroperasi. Perhitungannya ini sama seperti perhitungan sebelumnya, dan diperolehlah volume pada tahun 2027 itu dengan bangkitan pergerakan 106 SMP per jam sebesar 4.012 SMP per jam. Untuk kecepatan arus bebas dan kapasitas ruas jalannya ini masih sama, karena tidak ada yang berubah dari faktor-faktor koreksi kecepatan maupun koreksi kapasitas pada ruas jalan ini. Yang berubah hanya jumlah penduduknya, namun jumlah penduduknya ini pun masih dalam range 0,5 sampai 1 juta penduduk pada tahun 2027. Maka faktornya pun masih sama, yaitu 0,95. Sehingga kapasitas dan kecepatannya pun nilainya masih sama. Kemudian menghitung derajat kejenuhan masa proyeksi 5 tahun, di mana kita membagi antara volume lalu lintas pada tahun ini dengan kapasitas ruas jalannya. Maka diperoleh DS-nya itu 1,2, yang sudah lebih dari 1. Selanjutnya kita menghitung kecepatan tempuh masa proyeksi 5 tahun. Karena grafik MKJI-nya hanya sampai 1 untuk derajat kejenuhannya, maka kita lakukan ekstrapolasi tabel dengan rumus berikut, dan diperolehlah kecepatan tempuh saat 5 tahun beroperasi adalah 21,2 km per jam. Berikut adalah hasil akhir dari perhitungan analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan masa proyeksi 5 tahun beroperasi, di mana tingkat kinerja jalannya ini sudah masuk ke loss F dengan batas lingkup Q per C ratio lebih dari 1. Dan selanjutnya adalah rekapitulasi akhir dari hasil perhitungan kinerja lalu lintas ruas jalan Katulistiwa, di mana dapat kita lihat derajat kejenuhan dan tingkat pelayanannya ini sangat menurun saat masa awal beroperasi dan masa proyeksi 5 tahun beroperasi. Dari pelayanan D kondisi existing menjadi pelayanan E hingga ke pelayanan F yang paling buruk. Selanjutnya ada analisis sirkulasi internal dan kebutuhan ruang parkir rumah sakit. Berikut ini adalah sirkulasi internal Rumah Sakit Siantan Hilir, di mana sirkulasi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sirkulasi medis untuk keperluan IGD, yang kedua ada sirkulasi publik untuk umum, dan yang ketiga ada sirkulasi servis untuk keperluan instalasi gizi atau penunjang non-medik. Untuk drop-off-nya atau penurunan penumpangnya juga ada 3 jenis, dengan 2 jenis pintu masuk dan 1 jenis pintu keluar. Pintu masuk ini ada yang pertama adalah pintu masuk IGD yang sama dengan pintu masuk untuk keperluan servis. Dan kedua ada pintu masuk untuk umum. Yang ketiga ada pintu masuk untuk akses keluar rumah sakit yang hanya memiliki 1 gerbang yang sama untuk semua jenis sirkulasi dan hanya dapat diakses untuk Jalan Katulistiwa Pontianak. Selanjutnya adalah
analisis kebutuhan ruang parkir rumah sakitnya yang dimulai dari analisis dimensi ruang parkir, di mana Rumah Sakit Siantan Hilir merencanakan SRP dimensinya sepeda motor itu 1 meter dikali 2 meter dan penumpang ada 2,5 dikali 5 meter. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir tahun 1998, di mana dimensi SRP berdasarkan pedoman adalah 0,75 dikali 2 meter untuk sepeda motor dan 2,5 dikali 5 meter untuk mobil penumpang. Maka sudah memenuhi perencanaan. Yang kedua adalah analisis kebutuhannya dengan menginterpolasikan tabel antara jumlah tempat tidur dengan kebutuhan SRP. Karena Rumah Sakit Siantan Hilir ini jumlah tempat tidurnya 125 buah, maka kita interpolasi tabel antara 100 dengan 150 tempat tidur. Diperolehlah minimal kebutuhan SRP-nya 108 SRP, sedangkan perencanaan dari rumah sakit ini adalah 126 SRP, sehingga sudah memenuhi pedoman, bahkan sudah melebihi. Berikut adalah ruang parkir Rumah Sakit Siantan Hilir, lokasinya. Selanjutnya adalah rekomendasi manajemen rekayasa lalu lintas. Terbagi menjadi 3, ada manajemen kapasitas, manajemen prioritas, dan manajemen demand. Yang pertama ada manajemen kapasitas alternatif 1 yang saya berikan adalah dilakukan dengan mengurangi hambatan samping yang ada di segmen jalannya. Karena hasil pengamatan dilakukan itu banyak pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan bahu jalan, serta banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan tersebut seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Hal ini dapat diantisipasi dengan memberikan rambu lalu lintas larangan parkir di bahu jalan, khususnya di area sekitar kawasan Rumah Sakit Siantan Hilir, sehingga pengguna jalan dapat memarkirkan kendaraannya sesuai pada tempat parkir yang telah disediakan. Maka frekuensi hambatan samping setelah kita kurangi dengan kendaraan parkir ini diperoleh rata-rata tertingginya adalah 278 per 200 meter per jam, sehingga kelas hambatan sampingnya sudah meningkat menjadi kelas hambatan samping rendah. Namun, setelah dilakukan analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan Katulistiwa dengan pengaturan manajemen kapasitas alternatif 1 ini, tidak memiliki perubahan yang signifikan karena tingkat pelayanannya masih sama dengan tingkat pelayanan yang sebelumnya dari kondisi existing maupun masa proyeksi 5 tahun beroperasi. Walaupun kelas hambatan sampingnya meningkat, itu hanya meningkatkan sedikit saja kapasitas jalannya, maka tingkat pelayanannya tidak terlalu berubah secara signifikan. Oleh karena itu, dilakukan manajemen kapasitas alternatif kedua dengan mengurangi hambatan samping pada alternatif 1 tadi, serta menambah lajur menjadi 4 lajur 2 arah tak terbagi dengan pelebaran jalan sebesar 12 meter. Pelebaran ruas jalan ini dilakukan sejauh 300 meter dari sisi jalan Katulistiwa arah timur ke barat, mulai dari kawasan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU hingga batas terakhir bangunan SMP Negeri 20. Pada sisi kanan jalan yang dilakukan pelebaran jalan itu juga dari depan kawasan SPBU sampai Gang Teluk Betung 1. Berikut adalah hasil dari penambahan lajur dan pelebaran jalan menjadi 12 meter. Di mana untuk standar lebar lajur jalan, lebar bahu jalan ini untuk jalan kelas 3A seperti jalan Katulistiwa ini minimalnya 2,75 dan saya rencanakannya adalah 3 meter. Untuk lebar bahunya sendiri itu minimal 2 meter tanpa ada trotoar dan saya rencanakan 2 meter di sebelah kanan jalan dan 2,3 meter di sebelah kiri jalan. Maka untuk perencanaan pelebaran dan penambahan lajur ini sudah sesuai dengan syarat RSNI T14 pada tahun 2014. Berikut adalah analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan setelah dilakukan pengaturan manajemen kapasitas alternatif kedua. Setelah dilakukan ini, hasilnya ini sangat bagus dan sangat mempengaruhi kinerjanya, di mana setelah dilakukan pelebaran dan penambahan lajur ini, tingkat pelayanannya sangat-sangat meningkat dari D dan E menjadi C. Namun untuk masa proyeksi 5 tahun ini, meningkatnya tuh cuma sampai D, sehingga perlu dilakukan pengaturan manajemen ulang. Selanjutnya ada manajemen prioritas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan yang digunakan lalu lintas umum itu wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Salah satunya adalah tempat penyeberangan jalan atau zebra cross. Maka dari kondisi existing ini kita bisa lihat bahwa belum ada zebra cross, sehingga saya merencanakan zebra cross untuk pengaturan manajemen prioritas di jalan Katulistiwa tersebut.
Selanjutnya ada manajemen demand alternatif 1 yang dilakukan dengan merubah rute kendaraan pada jaringan jalan dengan tujuan untuk memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet, seperti dengan melakukan penutupan jalan pada jam-jam puncak untuk kendaraan berat saja. Penutupan ruas jalan yang direncanakan ini pada pukul pagi yaitu 7 sampai 9 pagi untuk jam puncak pagi dan sore pada pukul 3 sore sampai 5 sore untuk jam puncak sore. Jadi pada saat penutupan jam puncak dilakukan, kendaraan berat dapat melalui jalur alternatif yaitu Jalan 28 Oktober menuju Jalan Budi Utomo, baru kemudian melewati Jalan Katulistiwa. Begitu pula sebaliknya untuk dari arah luar kota, dari Jalan Budi Utomo lalu menuju Jalan 28 Oktober untuk ke arah menuju kota. Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan volume puncak lalu lintas rencana terhadap hasil pengaturan manajemen demand dengan mengurangi volume kendaraan berat pada jam puncak. Jadi ini adalah volume jam puncak lalu lintas rencana setelah dilakukan pengaturan manajemen demand dengan penutupan jalan pada jam puncak untuk kendaraan berat HV. Selanjutnya ini adalah analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan Katulistiwa dengan pengaturan manajemen demand alternatif pertama. Jadi setelah kita lakukan manajemen tadi tuh rupanya tingkat pelayanannya itu tidak berubah, masih sama kayak sebelum dilakukan pengaturan, yaitu loss-nya tuh masih D untuk kondisi existing sama masa konstruksi dan loss-nya juga masih E untuk masa awal operasional dan masih F untuk masa proyeksi. Oleh karena itu kita kombinasikan antara manajemen demand alternatif 1 tadi dengan manajemen kapasitas alternatif kedua, sehingga tingkat pelayanannya pun berubah menjadi loss C untuk semua kondisi dengan derajat kejenuhan yang sudah kurang dari 0,75 untuk setiap kondisi. Sehingga manajemen demand alternatif 1 dan manajemen kapasitas alternatif kedua ini berhasil dilakukan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan di ruas jalan Katulistiwa. Selanjutnya dilakukan alternatif lain, yaitu manajemen demand alternatif kedua, yang dilakukan dengan pengaturan arah pergerakan kendaraan berat menjadi satu arah, dengan merubah rute pergerakan kendaraan berat dari arah luar kota menuju kota atau jungkat menuju Pontianak, yang tidak diizinkan untuk mengakses langsung Jalan Katulistiwa. Kendaraan berat dari arah jungkat menuju Pontianak ini, yang semula mengakses langsung Jalan Katulistiwa untuk menuju Jembatan Landak, dilakukan perubahan rute pergerakan menjadi dari Jalan Katulistiwa melalui Jalan Budi Utomo, kemudian menggunakan jalur alternatif Jalan 28 Oktober untuk menuju ke arah kota. Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan volume puncak lalu lintas terhadap hasil pengaturan manajemen demand alternatif kedua dengan pengaturan arah pergerakan kendaraan berat menjadi satu arah, sehingga volume lalu lintas pada kendaraan berat dari arah luar kota menuju kota itu dihilangkan karena rute pergerakannya itu tidak mengakses langsung Jalan Katulistiwa. Jadi ini adalah berikut adalah hasil akhir dari volume jam puncak lalu lintas rencana setelah pengaturan manajemen demand dengan perubahan rute kendaraan berat menjadi satu arah. Dan berikut adalah hasil dari analisis kinerja lalu lintas terhadap ruas jalan Katulistiwa dengan penataan manajemen demand alternatif kedua. Jadi setelah dilakukan ini pun dia tuh berhasil meningkatkan tingkat pelayanannya. Yang tadi semulanya kondisi existingnya D menjadi C, lalu yang awal operasionalnya dari E menjadi D, tapi masa proyeksinya tetap F dia. Maka dari itu kita kombinasikan manajemen demand alternatif kedua ini dengan manajemen kapasitas alternatif kedua, yaitu yang pelebaran jalan dan penambahan lajur jalan, sehingga tingkat pelayanannya pun meningkat menjadi C dengan derajat kejenuhan yang kurang dari 0,75. Maka udah berhasil dilakukan untuk solusi ini. Berikut adalah rekapitulasi hasil pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Jadi berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya pembangunan Rumah Sakit Siantan Hilir, ruas Jalan Katulistiwa sudah mengalami kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi dengan derajat kejenuhannya 0,8 dan tingkat pelayanan jalannya itu loss D. Sehingga apabila Rumah Sakit Siantan Hilir beroperasi, akan menyebabkan kondisi lalu lintas yang semakin padat yang ditandai dengan nilai derajat kejenuhan pada ruas jalannya itu meningkat sebesar 0,9 dan menurunnya tingkat pelayanan jalan menjadi loss E, sehingga dapat menimbulkan kemacetan apabila tidak diatasi dengan baik. Dari pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang kita lakukan, diperoleh bahwa manajemen kapasitas alternatif kedua dengan pelebaran jalan dan penambahan lajur jalan serta tindakan dalam mengurangi hambatan samping di sekitar segmen jalan adalah solusi yang tepat dari permasalahan kepadatan lalu lintas yang ada. Kombinasi dari manajemen kapasitas dan manajemen demand alternatif satu yang berupa penutupan jalan bagi kendaraan berat juga sangat bagus untuk diterapkan. Serta kombinasi manajemen kapasitas dan manajemen demand alternatif kedua berupa pengaturan arah pergerakan kendaraan berat menjadi satu arah menimbulkan dampak positif dengan menurunnya nilai derajat kejenuhan serta meningkatnya tingkat pelayanan jalan secara signifikan
sehingga pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah disampaikan dapat dijadikan solusi dari permasalahan lalu lintas yang terjadi dan dapat direalisasikan di ruas jalan yang dikaji. Jadi ini saya urutkan dari yang hasilnya terburuk ke hasil yang terbaik. Jadi yang terbaik itu yang manajemen kapasitas alternatif kedua dan manajemen demand alternatif kedua. Dengan nilai derajat kejenuhannya itu sudah kurang dari 0,75 dan tingkat pelayanan jalannya itu sudah loss C. Selain rekomendasi di atas, manajemen dan rekayasa lalu lintas itu juga dapat dilakukan dengan menyediakan petugas yang mengatur pergerakan keluar dan masuk rumah sakit, di mana setiap pintu keluar dan masuk kawasan rumah sakit disediakan petugas dari pihak pengembang untuk membantu dan mengatur arah pergerakan kendaraan saat memasuki kawasan rumah sakit dan keluar dari kawasan rumah sakit tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik lalu lintas serta menciptakan kelancaran lalu lintas yang tertib guna menghindari kemacetan akibat pergerakan keluar dan masuk rumah sakit Siantan Hilir. Yang terakhir ada bab 6 yaitu penutup yang diawali dengan kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah jumlah bangkitan pergerakan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Siantan Hilir ini saat beroperasi adalah 106 SMP per jam. Yang kedua, kinerja lalu lintas kondisi existingnya itu untuk DS-nya 0,80 dengan tingkat pelayanan jalan loss D. Yang ketiga, tahap masa konstruksi tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap ruas jalan karena penambahan volume lalu lintas yang dihasilkan masa konstruksi hanya 15 SMP per jam saja, sehingga kinerjanya masih sama dengan yang sebelumnya dengan tingkat pelayanan jalannya itu loss D. Yang keempat, kinerja lalu lintas pada saat awal beroperasinya Rumah Sakit Siantan Hilir tahun 2022 menyebabkan nilai derajat kejenuhan meningkat menjadi 0,9 dengan tingkat pelayanan jalan menjadi loss E. Dan yang kelima adalah setelah dilakukannya proyeksi 5 tahun beroperasinya Rumah Sakit Siantan Hilir, tingkat kinerjanya semakin menurun, ditandai dengan nilai DS-nya meningkat menjadi 1,2 dan tingkat pelayanan jalannya yaitu loss F. Kemudian yang keenam adalah sirkulasi internal ruang parkir yang direncanakan itu sudah sesuai, di mana untuk minimalnya 108 SRP dan dari pihak perencana menyediakan 126 SRP untuk kebutuhan ruang parkir rumah sakit. Yang ketujuh, untuk dimensi luas efektif setiap SRP-nya sudah sesuai. Untuk motor itu minimalnya 0,75 dikali 2 meter dan Siantan Hilir menyediakan 1 dikali 2 meter, maka sudah memenuhi. Dan untuk mobil penumpang sudah sangat sesuai, yaitu 2,5 dikali 5 meter. Yang kedelapan adalah manajemennya. Jadi dari hasil analisis kinerja lalu lintas terhadap jalan katulistiwa dilakukan penanganan dengan menurunkan derajat kejenuhan itu sudah berhasil dilakukan dengan manajemen kapasitas, manajemen prioritas, dan manajemen demand yang dilakukan. 9. Manajemen kapasitas alternatif pertama yang dilakukan adalah dengan mengurangi hambatan samping pada segmen jalan. Manajemen kapasitas alternatif kedua dengan pelebaran jalur menjadi 12 meter dan penambahan lajur lalu lintas menjadi 4 lajur 2 arah tak terbagi, serta mengurangi tingkat hambatan samping pada segmen jalan tersebut. Yang ke-10, manajemen prioritas yang dilakukan adalah dengan merencanakan fasilitas pejalan kaki berupa zebra cross, karena pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa tempat penyeberangan jalan. Yang ke-11, manajemen demand alternatif pertamanya itu dengan penutupan ruas jalan yang dilakukan pada jam puncak pagi dan jam puncak sore. Yang ke-12, manajemen demand alternatif kedua yang direncanakan adalah dengan melakukan pengaturan arah pergerakan kendaraan berat menjadi satu arah dengan merubah rute pergerakan kendaraan berat dari arah luar kota menuju kota ke akses jalan lain, yaitu Jalan Budi Utomo dan Jalan 28 Oktober. Dari setiap manajemen ini menghasilkan nilai DS yang kurang dari 0,75 dan tingkat pelayanan menjadi loss C pada manajemen kapasitas dan manajemen demand alternatif 1 dan alternatif 2 yang dikombinasikan bersama. Yang ke-13, manajemen rekayasa lalu lintas juga dapat dilakukan dengan menyediakan petugas yang mengatur pergerakan keluar dan masuk Rumah Sakit Siantan Hilir, di mana setiap pintu keluar dan masuk kawasan rumah sakit disediakan petugas dari pihak pengembang untuk membantu dan mengatur arah pergerakan kendaraan saat memasuki kawasan rumah sakit dan keluar dari kawasan rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, dalam penggunaan metode regresi, sebaiknya lebih banyak menggunakan sampel rumah sakit pembanding yang telah beroperasi sebagai variabel terikatnya. Karena semakin banyak sampel variabel terikat yang digunakan, maka semakin akurat dan teruji dalam menganalisis bangkitan dan tarikan lalu lintas saat beroperasi bagi suatu kawasan.
Yang kedua, bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan untuk mencari solusi terhadap penanganan dalam memecahkan permasalahan lalu lintas pada ruas jalan yang dikaji. Mengingat kondisi existing sebelum adanya pengembangan, kawasan ruas jalan Katulistiwa itu memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Yang ketiga, mengoptimalkan ketersediaan lahan parkir dengan manajemen parkir yang lebih baik dan teratur guna menghindari konflik sirkulasi internal. Dan yang terakhir, pada setiap pintu keluar dan masuk kawasan Rumah Sakit Siantan Hilir, diharapkan adanya petugas dari pihak pengembang untuk membantu pergerakan keluar dan masuk guna terciptanya kelancaran lalu lintas. Berikut ada daftar pustaka yang digunakan pada tugas akhir ini. Sekian presentasi sidang tugas akhir dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.